lagi di channel YouTube OEC Indonesia. Balik sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik. Di mana? Hong Kong pastinya. Duh, lama tak bersua, tak berjumpa, tak menyapa ya kan teman-teman. Pada kangen gak sih sama aku? Kangen dong, kangen ya harus. Bercanda. Aduh, ini pandemi kapan berakhirnya teman-teman ya? Mana sekarang nggak boleh cutking lagi. Terus caranya kalau kita mau extend visa kayak gimana di masa pandemi kayak gini? Pasti kalian pada bingung kan ya? Pada bertanya-tanya, terus tanya temennya juga nggak tahu. Oke, di video kita kali ini bakalan ngebahas tuntas tentang extend visa selama pandemi. So, keep stay tune teman-teman. Selama masa pandemi, teman-teman tetap bisa extend visa tanpa harus cutking. Biasanya cutking itu dilakukan teman-teman dengan cara keluar dari Hong Kong, misalnya kayak ke Macau kayak gitu, untuk minta COP visa. Setelah itu nanti baru bisa digunakan untuk proses extend visa. Tapi karena di masa pandemi ini pemerintah Hong Kong tidak memperbolehkan untuk cutking. Jadi di sini untuk langkah-langkah extend visa selama pandemi, tolong diperhatikan ya teman-teman. Well, langkah pertama yang harus teman-teman persiapkan untuk extend visa yaitu dokumen. Jadi dokumen ini penting banget untuk proses extend visa. Apa aja? Kita sebut yang pertama yaitu kontrak kerja. Kontrak kerja, editor, tolong. Nah, ini teman-teman yang dinamakan kontrak kerja, warnanya biru. Ada 4 set di dalamnya, ya. Kontrak kerja aja yang warnanya biru nih, yang ada nomornya di sini dan di sini ada namanya teman-teman. Sini, oke. Ini di fotokopi teman-teman, tapi fotokopinya jangan bolak-balik kayak gini. Ini kan depannya ada, terus di fotokopi lagi balik ini, jangan kayak gini. Tapi fotokopi depan, terus nanti fotokopi lagi yang belakang sini gitu. Jadi terpisah, jangan jadiin satu, oke? Terus fotokopi HKID bagian depan dan belakang. Jadi posisinya kayak ini teman-teman ya. Dalam satu lembar itu isinya fotokopi bagian depan sama bagian belakang. Kemudian yang ketiga fotokopi paspor ya. Fotokopi paspor di fotokopi bagian depan. Bagian depan yang isi datanya teman-teman, ada foto, ada data diri. Itu yang difotokopi. Kemudian yang bagian halaman paling belakang sendiri itu ada tanda tangannya teman-teman. Lanjut, fotokopi visa yang masih berlaku. Nah, biasanya di masing-masing paspor kalian visa itu ada yang macam-macam, ada warnanya yang coklat, ada warnanya yang putih. Nanti itu difotokopi aja semuanya, oke? Oh ya teman-teman, ada 2 jenis extend visa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu ada extend visa untuk perpanjang kontrak 2 tahun. Yang dibutuhkan dokumennya apa aja? Yang pertama yaitu formulir 988A. Seperti ini bentuknya. Kalian bisa download formulir ini di websitenya Imigrasi Hong Kong. Formulir 988A ini harus kalian isi sendiri sesuai dengan data diri kalian yang ada di kontrak, yang ada di paspor, dan HKID-nya teman-teman. Yang kedua yaitu harus ada formulir undertaking employer. Untuk yang undertaking employer ini diisi oleh majikan. Ini juga bisa diperoleh dari websitenya Imigrasi Hong Kong, bisa langsung di-download. Dan untuk surat undertaking employer ini yang mengisi majikannya kalian, jadi bukan kalian lah ya. Tapi kalau misalkan majikan minta tolong buat bantu ngisiin, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus melampirkan juga scan paspor sama visa. Untuk scan ini teman-teman bisa pakai aplikasi kalau memang di Hong Kong nggak ada, atau teman-teman masih bingung tempat scanner di mana, nanti bisa lewat HP, ada aplikasinya untuk scanner. Kalau bingung tanya sama agensi boleh, oke? Yang keempat, ada surat pendukung rekomendasi yang ditulis oleh majikan. Bentuknya seperti ini teman-teman kira-kira ya contohnya, tapi mungkin setiap agensi bakalan berbeda karena ini ditulis oleh majikan kalian sendiri-sendiri. Jadi referensinya bakalan beda-beda, tapi secara umum mungkin contohnya kayak gini. Kemudian yang kedua, dokumen yang dibutuhkan untuk extend visa kasus terminate. Sudah pada tahu kan ya terminate itu apa? Kalau belum tahu, nonton deh video kita yang sebelumnya, oke? Banyak banget kita bahas tentang terminate. Yang pertama yaitu teman-teman harus mendownload formulir ID 91. Ini diisi oleh kalian, bisa kalian download di
websitenya imigrasi Hong Kong juga. Formulir ini diisi sesuai dengan paspor kalian, HKID, dan juga sama kontrak kerja kalian. Kemudian yang kedua ada formulir ID 407E. Itu bisa kalian isi ataupun diisi oleh majikan, karena kalau terminate kan sifatnya bisa teman-teman yang nulis atau majikan yang menulis. Baik majikan ataupun teman-teman itu punya waktu 7 hari sejak tanggal ditulis untuk konfirmasi terkait formulir terminate kalian. Oke untuk disubmit, untuk continue proses selanjutnya atau enggak. Setelah keluar dari tanggal terminate yang ditentukan, teman-teman punya waktu 14 hari untuk mencari majikan baru. Kalau lebih dari 14 hari teman-teman nggak dapat majikan, terpaksa teman-teman harus balik ke Indonesia. Yang ketiga teman-teman, seperti syaratnya yang tadi, ada scan paspor sama visa juga ya. Dan yang terakhir ada dokumen tambahan dari imigrasi, biasanya disebut supplementary dokumen. Formulir ini bisa kalian dapatkan dari pihak agensi juga kalau kalian bingung yang seperti apa sih formulirnya itu gitu. Kita ingatkan kembali ya, untuk surat rekomendasi majikan dan surat undertaking of employer diisi oleh majikan. Sedangkan yang kalian sendiri harus isi dan kalian tulis itu adalah formulir 988A dan ID 91. Jangan sampai keliru. Formulir yang harusnya diisi oleh majikan jangan sampai ketukar isinya itu datanya teman-teman. Nah, untuk surat ataupun formulir yang sudah kita sebutkan tadi, teman-teman gak usah khawatir, gak usah panik. Websitenya imigrasi tuh di mana, linknya apa? Semua sudah kita taruh di description box. Jadi teman-teman sudah nggak perlu bingung-bingung lagi, tinggal cek aja linknya, diklik itu nanti udah ketemu. Oke? Gatal teman-teman. Oke, dan langkah kedua setelah dokumen kalian semuanya lengkap, tinggal langsung kalian datang ke kantor imigrasi Wan Chai lantai 3 dan beri berkas ke petugas. Kalau teman-teman bingung cara ngomongnya, nggak usah khawatir. Petugas di sana kalau teman-teman nggak bisa bahasa Kantonis, teman-teman bisa pakai bahasa Mandarin. Atau kalau dulu nggak bisa, tenang aja, masih ada bahasa Inggris. Kalau teman-teman masih bingung, call agensi. Itu udah cara terakhir kalau emang teman-teman bingung dan panik, nggak bisa, nggak tahu cara ngomongnya gitu loh. Atau mentok-mentoknya bisa juga pakai Google Translate sebenarnya ya, kayak ketik terus dikasih lihat ke petugasnya kayak gitu loh. Banyak cara kok teman-teman. Oke, nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa submit, nggak bisa nanya. Jangan sampai nih teman-teman malu bertanya, salah ngasih dokumen. Ada mas-mas yang nongkrong tuh di emperannya imigrasi, terus teman-teman kasih, tiba-tiba ngasih gini aja, ternyata mas-masnya Kang Cilok. Ya nggak lucu loh. Aduh, jadi nggak usah malu, nggak usah khawatir, seperti yang saya jelaskan tadi, langsung nanya aja, nanya sama orang kalau nggak tahu, nanya, jangan takut. Dan langkah terakhir ini teman-teman, kalian tinggal menunggu informasinya di rumah, biasanya sekitar 2 minggu minimal atau lebih, tergantung proses cek oleh pihak imigrasi. Tapi akhir-akhir ini kita nerima proses imigrasi itu lebih dari 2 minggu, jadi bahkan ada yang sampai 1 bulan itu baru di approve. Padahal itu posisinya teman-teman sudah di Hong Kong proses visanya. Karena memang seperti yang kalian ketahui sendiri, pihak imigrasi Hong Kong saat ini juga memperketat proses seleksi visa. Jadi untuk yang sering nanya juga, saya udah ngasih dokumen lengkap ke pihak agensi untuk extend visa dari tanggal ini, kok sekarang udah hampir 1 bulan kok belum ada. Itu semua tergantung dari pihak imigrasi, oke? Kita hanya membantu untuk proses submissionnya aja teman-teman ya di imigrasi. Selebihnya itu udah decisionnya dari pihak imigrasi gitu loh. Mau mereka merilis kapan? Kalau bisa lebih cepat ya syukur, kalau enggak ya silahkan ditunggu. Nanti kalau misalkan reject juga pasti ada surat balasan dari imigrasi kok. Sabar. Sebenarnya teman-teman, yang menyebabkan kenapa sih kok sekarang visa itu turunnya agak lama, itu karena banyak ditemukannya kasus job hopping yang memanfaatkan extend visa. Jadi pihak imigrasi akhirnya lebih selektif lagi dalam mengapproval masalah extend visa. Jadi job hopping ini adalah kasus ketika teman-teman sudah tanda tangan job di majikan A, belum sampai visa turun, teman-teman udah cancel kontraknya, cancel jobnya, teman-teman tanda tangan lagi job yang baru. Atau kalau nggak gitu, visanya udah turun, baru dapat
seminggu atau 2 minggu atau bahkan mungkin 1-2 hari teman-teman udah cancel, katanya jobnya nggak sesuai, jobnya nggak cocok. Waktu itu interview majikannya ngomong gini, sekarang gini. Saya di Hongkong udah lama masa gaji saya cuma segini nggak nambah. Nah, kasusnya tuh seperti itu kebanyakan. Jadi karena kasus itu, makanya sekali lagi pemerintah Hongkong memperketat proses extend visa dan approvalnya. Jadi dimohon untuk teman-teman jangan memanfaatkan extend visa ini. Kalau memang teman-teman mau ganti majikan baru atau teman-teman lagi prosesnya setelah terminate dan cari majikan baru, itu kalian harus benar-benar tanyain di awal, clearkan di awal sama majikan, tanya yang jelas. Jangan karena alasan A, B, C, D terus nanti akhirnya kontraknya diputus. Yang rugi nggak cuma kalian, tapi semuanya juga ikut rugi. Dan kalau kalian merasa sibuk banget ya, kerjaannya banyak, atau majikan belum kasih izin untuk keluar rumah ya kan, terus mikir kok ini Cece ngomong apa kok ribet banget ya kan, kalian gak usah khawatir. Kalian bisa langsung datang aja ke agensi masing-masing, nanti akan dibantu untuk extend visa. Tinggal bawa paspor, kontrak kerja, sama HKID. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di agensi Overseas Employment Center Ltd, kalian nggak perlu khawatir lagi. Cece saya mau extend visa, Cece visanya saya habis, Cece saya mau renew kontrak, Cece saya mau cari majikan baru, saya nggak bisa mengurus dokumen sendiri. Silakan langsung datang ke kantor cabang terdekat kami. Kita akan senang hati membantu kalian. Oke? Oke, segitu dulu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalau teman-teman lagi berlibur, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur. Dan pastinya selalu jaga nama baik Indonesia dimanapun kalian berada. Ingat! Akhirnya aku Nisa Nikma. Terima kasih banyak. Cekin. Bye-bye.